Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah bergabung di kelas ini. Baik, kita hari ini sama-sama belajar PowerPoint dasar yang nantinya kita akan bagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama tentang kita mengenal PowerPoint. Kita nanti bahas tentang menu dan fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Kemudian di sesi kedua membuat slide presentasi. Kita bahas tentang tata letak, desain, sama insert. Ya. Kemudian sesi ketiga membuat animasi. Nanti kita bahas juga ada objek, ada animasi, sama transisi. Yang keempat, sesi keempat kita membuat desain banner atau flyer ya. Baik. Kita mengenal Microsoft PowerPoint. Baik, tentu sudah banyak yang tahu tentang PowerPoint itu apa kegunaannya gitu ya. Tapi baru sedikit mengerti, dalam arti tahu ada program PowerPoint tapi belum pernah sama sekali atau baru pertama untuk mengoperasikan menjalankan PowerPoint ini. Nah, baik, untuk PowerPoint ini di sebuah program yang dibuat oleh Microsoft. Satu paket dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, dan beberapa program yang lainnya. Yang tujuannya untuk presentasi. Ya. Jadi kalau Word untuk mengetik teks dan lain-lain, kalau Excel itu untuk pengelolaan data, sedangkan Microsoft PowerPoint ini dibuat untuk presentasi. Tetapi untuk perkembangan zaman yang semakin maju ini, Microsoft PowerPoint sendiri juga berkembang. Sekarang bisa buat macam-macam. Baik. Jadi ada beberapa versi PowerPoint. Ini 5 versi yang terakhir yang kita ambil. Ada PowerPoint 2003, 2007, sampai 2019. Nah, kenapa ada versi-versi PowerPoint ini? Karena di masing-masing versi itu menunya berbeda-beda, bukan menunya atau fiturnya. Fiturnya berbeda. Jadi misalkan di PowerPoint 2003 nih, pasti ada perbedaan di PowerPoint 2007. Apalagi 2010. Apalagi yang terbaru 2019. Itu ada beberapa fitur yang memang berbeda. Jadi misalkan 2010 ada slide-nya yang tidak ada di 2003 gitu. Jadi untuk fungsinya mungkin masih sama nih. Untuk menu-menunya juga beberapa ada yang berbeda gitu. Sementara ada juga yang versi 365 itu bisa lebih banyak lagi di dalam fiturnya atau di dalam menunya itu fasilitas yang kita
dapatkan lebih banyak di 365. Baik, kita lanjutkan. Ini ada beberapa jenis yang sejenis dengan PowerPoint. Ada WPS Office, sama juga ini dari Kings App dulu, namanya Kings App kalau nggak salah, yang sekarang berubah nama menjadi WPS. Istilahnya kompetitor dari Microsoft lah. Terus ada juga Google Slide. Google Slide ini untuk presentasi, jelas dari Google ya. Jadi nggak perlu install program ini di browser manapun juga bisa ini. Dari Chrome atau Mozilla itu juga bisa. Dan bagusnya lagi, yang kita nggak perlu nge-save ya, misalkan pindah device atau pindah laptop, itu ketika kita login di Google ya, slide presentasi kita masih ada, tapi harus connect internet. Sementara ada Keynote. Keynote ini milik Apple ya, biasanya di laptop Apple, sama persis dengan PowerPoint, fungsinya untuk presentasi. Ya, ini pertanyaan yang tadi, mungkin PowerPoint digunakan untuk apa sih? Ya, yang pertama seperti tujuannya, presentasi dibuat untuk PowerPoint dibuat untuk presentasi ya. Kebalik. Ya, PowerPoint digunakan untuk presentasi. Selain untuk slide presentasi, PowerPoint juga digunakan banyak sekarang ini untuk membuat animasi atau membuat video-video singkat lah, durasi 1 menit, 4 menit, itu bisa menggunakan PowerPoint. Bahkan desain gitu ya, desain seperti desain banner, desain flyer, desain sosial media gitu. Desain. Kemudian ada resume ya. Banyak juga yang menggunakan PowerPoint untuk CV ya, atau resume. Oke, ini untuk kegunaannya di sebagian besar seperti ini. Kemudian ada fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft PowerPoint tersendiri. Ini untuk versi di atas 2010 ya mungkin ya. Kalau 2003 belum ada kolaborasi. Jadi fiturnya ada untuk audio, ada teks, ada kolaborasi, desain tata letak ya. Kemudian ada objek, ada gambar. Untuk print juga ada. Kemudian video, ini bisa membuat video atau insert video. Nah, untuk lebih jelasnya nih fitur-fitur ini untuk apa aja, kita nanti sediakan modul, ada modulnya yang bisa dibaca-baca selanjutnya. Tentu gambaran ini sudah jelas. Ya, kita masuk ke menu. Kita ke menu home yang pertama ya. Menu home itu terdiri dari ada Flipboard, ada slide,
font, kemudian ada paragraph, ada drawing, ada editing dan voice gitu, sama desain. Nah, ini menu-menu apa aja sih yang ada di dalam menu atau tab home ini? Ya, di dalam menu home ini nih apa saja ya yang ada di slide ini gitu ya. New slide, kita bahas new slide itu ya, yang namanya new ya baru, slide ya slide-nya, kertas lembarannya baru, berarti untuk menambah ini. Terus ada namanya reuse slide, ini apa ya? Ini untuk mencari file PowerPoint yang sudah ada di dalam komputer kita. Ketika kita klik reuse ini, dia akan mencari file PowerPoint. Kemudian layout ini untuk tata letaknya, misalkan dua kolom gitu ya. Kemudian reset itu untuk mengembalikan semuanya tadi, misalkan tata letaknya sudah diubah, terus fontnya, jenis fontnya sudah diubah. Nah, ketika di reset nanti akan balik ke default template yang digunakan di awal. Baik, kita langsung saja ya. Kita mungkin langsung saja didemokan. Oke, sini kita masuk ke menu home, kemudian nih tadi ya, ini ada title with content, mungkin seperti ini, section header nanti seperti ini. Oke, untuk new title aja, kita hapus dulu. Kemudian layoutnya ini tadi bisa diubah, title on ya, itu misalkan nggak bisa di reset, kita kembalikan. Kemudian section ini untuk menandai, misalkan di sini kita tandai section atau sesinya pendahuluan, itu bisa. Kemudian slide ke 34, kita buatkan slide-nya. Oke, di sini kita kasih section, namanya adalah tema 1. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk membuat slide presentasinya ya. Oke, balik di pendahuluan, di awal judul. Kemudian kita masuk di font nih ya. Tadi yang di slide sudah, kita masuk di font. Ini seperti yang ada di Microsoft lainnya, seperti Word ataupun Excel. Oke, jenis font kita blok dulu, kemudian pilih jenis fontnya, ada ukuran font, ini untuk membesarkan dan yang sampingnya untuk kecil. Kemudian bold, italic, underline,
shadow. Ini semua mungkin sudah familiar ya. Ini untuk mengatur jaraknya. Kemudian ini untuk uppercase, lowercase, sama toggle case, kapitalis. Ini untuk membesarkan karakternya, untuk besar semua atau hurufnya kecil semua atau besar kecil, itu bisa disetting di sini. Oke, kemudian ada warna teks. Ya, ini dari font. Kemudian kita masuk ke menu paragraf. Di sini ada alignment. Ada rata kiri, kanan, tengah, kanan kiri gitu ya. Sama persis yang ada di Microsoft Word. Belajar PPT. Oke, kita buat judulnya, kita buat layoutnya yang ada title slide ini, subtitle atau subjudulnya. Mengenal menu dan fitur di PowerPoint 2000 berapa ini, 2010 sampai 2019 mungkin hampir-hampir sama. Kalau di bawah 2010 udah berbeda sih untuk menu-menunya ya. Oke, kemudian untuk ini kita bisa dua paragraf, ini bisa dua kolom, 3 kolom ini ya. Kita juga bisa kasih bullet ini fiturnya menu ini insert gitu ya, desain, transisi. Ya, transition. Dalam paragraf juga ini bisa dirubah seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini juga ada convert to smart art. Oke, ini bisa seperti ini. Dan seperti ini. Atau seperti ini. Ini bisa milih sesuai dengan selera. Ini bagus ini deh. Oke.
Ini dari menu paragraf. Kemudian di menu drawing ada beberapa ini ya. Ini shapes line, ada beberapa objek-objek yang bisa kita masukkan ke dalam slide presentasi kita. Misal kita masukkan di kotak itu ya. Begini. Ini adalah objek yang kita masukkan. Kita balik lagi ke menu home. Kemudian kita pilih, ini ada tanda panah nih misalkan. Ada panah. Ada shape style-nya seperti apa. Warnanya itu ya. Bisa diganti warnanya. Kemudian outline-nya, warna garis luarnya, efeknya nih kasih shadow misalkan, atau kasih bayangan juga bisa. Yang ini nanti juga terkait dengan desain. Yang lebih lanjutnya nanti di sesi desain ya, untuk shapes-nya. Atau sesi animasi nanti juga kita bahas. Oke. Kemudian ada apa ini? Ya, untuk awan gitu. Awan warna putih misalnya. Oke, putih. Nah, seperti ini. Oke, tadi di menu drawing. Nah, ini juga ada average. Average ini untuk apa ini? Untuk objeknya. Bisa misalkan ada yang bertumpuk seperti ini. Mana nih yang lebih yang di bagian belakang, mana yang bagian depan gitu ya. Misalkan kita klik yang hijau ini tambah panah, kita kasih dia untuk ke belakang, send to back atau send to backward. Ini untuk satu, yang backward langsung ke bawah, jadi nggak kelihatan kan. Jadi untuk mengatur di mana yang depan, di mana yang belakang. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk drawingnya. Kemudian ada editing ya. Kita di menu editing. Ini ada find, biasa sama seperti Microsoft yang lainnya untuk mencari kata. Find and replace juga bisa, sama select ini objek, atau untuk all itu semua. Select ini semua, ini diklik ini semua objek yang ada satu slide ini di select all. Select panel itu apa sih? Panel itu kayak sini satu panel, ini satu panel. Kalau teksnya ini juga yang diklik yang di luarnya sini. Jika dihapus, tekan delete. Kalau di teks ini dia nggak akan kehapus kalau ditekan delete ya. Harus di panelnya.
panelnya ini, diklik pas garisnya ini, terus ditekan delete baru kehapus untuk teks. Kalau objek tinggal diklik, di delete juga kehapus. Ada sedikit perbedaan gitu ya. Baik, ini untuk menu home. Ya, untuk menu home sudah selesai. Kita lanjut di selanjutnya, ada menu insert. Oke, kita lanjut di menu insert. Ada apa saja di menu insert? Ya. Ini ada perbedaan di dalam slide sama aplikasi Microsoft Point yang saat ini saya gunakan ya. Coba kita perhatikan di slide-nya lagi. Ya, di slide ini, di menunya ini ya, ada perbedaan ya. Ada tabel, image, ilustrasi, add-ins, link, comment, dan lain-lainnya. Berbeda dengan PowerPoint yang saya gunakan saat ini. Ini, iya. Ini di sini ada new slide, ada tabel, ada image. Bentuknya beda ya. Kenapa kok beda? Gitu ya. Nah ya, tadi untuk versinya ini berbeda. Yang saya ambil itu adalah screenshot dari Microsoft 365. Sedangkan yang saya gunakan di sini 2016. Ya. Ya, oke, kita lanjutkan saja. Untuk image insert tabel dulu ya. Tabel ya biasa kita ke slide, new slide. Rename section, kita menu insert. Oke. Kita mau input tentang tabel seperti ini. Kita kasih nomor, nama, kota, email, kemudian nomor HP, mungkin seperti ini ya. Tabelnya siap, kota Kediri. Oke. Lampung, misalkan data seperti ini.
Data tabel yang nanti kita mau presentasikan kira-kira seperti ini ya. Ini juga bisa diatur untuk fontnya. Kita masuk ke menu insert. Terus warna tabelnya, warna headernya ini juga bisa di setting, diatur sesuai keinginan kita. Nah, kemudian kita masuk di insert image, ada gambar. Bisa ambil dari komputer kita, bisa ambil dari online, screenshot, atau album foto. Maksudnya album ini bisa lebih dari satu gambar. Kita masuk di picture yang lokal. Ya, kita lokal, misalkan ini. Nah, misalkan seperti ini. Kita masuk di insert lagi. Kalau online ambilnya berarti yang ada gambar globalnya. Ini untuk ambil gambar online ya. Nah, di ping atau kita bisa search di sini. Celebration. Misalkan seperti ini. Ya. Ini bisa dihapus. Oke, kita masuk di menu insert. Kemudian bisa menambahkan shapes-nya juga seperti tadi ya. Shape misalkan. Nah, kita cari yang ini. Oke. Kemudian ini add-in ini adalah aplikasi pihak ketiga, third party biasanya, atau sering juga disebutnya sebagai blue jean gitu ya. Ada bisa apa aja nih contohnya lah. Ini ada form, ada web view gitu ya. Ini aplikasi pihak ketiga biasanya untuk mengintegrasikan ke dalam slide presentasi kita. Ini ada web video player, bisa ngambil video nih dari mana untuk di slide presentasi kita. Oke, kita link, nggak ada link. Link dan action ini untuk misalkan ini dikasih link, nanti ketika diklik ini harus yang presenternya atau yang presentasi ini ketika ngeklik gambar pita ini maka nanti yang keluar bisa ke web, bisa ke ini ya tadi ya, ke slide-slide yang ada di
PowerPoint atau yang ada di file presentasi ini. Gitu. Biasanya kalau yang link ini kita apa ya, yang bisa kita lihat atau sering kita gunakan itu untuk kayak seperti ini, misalkan next itu. Nah, ketika di next nanti akan ke slide berikutnya. Itu juga kita buat untuk back, kembali gitu, tombol next dan back. Ya, kita masuk di insert di link next document. Iya, ini next. Oke, ini back. Back. Link. Ya, baik. Link. Slide. Slide 2. Oke. Hyperlink to slide. Gini ya. Ini untuk actionnya. Oke. Ketika nanti ini dipresentasikan, nanti ketika diklik ya dia akan kembali ke slide sebelumnya atau di next akan ke selanjutnya gitu ya. Ini. Oke. Kemudian ada komen. Ya, komen ini buat ada beberapa user, misalkan satu file ini dia komen, oh slide 3 ini kurang judulnya gitu. Kemudian atau kurang text boxnya. Yes. Dan ke berlaku. Ya. Nah, kira-kira kita mau buat ini adalah untuk pengumuman pemenang lomba yang mendapatkan hadiah itu ya. Datang. Syarat dan ketentuannya adalah pemenang datang ke kantor, yaitu September, dengan membawa KTP asli dan tidak dapat diwakilkan. Seperti ini.
Nanti kita buat untuk slide ini ya. Tadi ini kita buat text box ya, header footer juga bisa dibuat, tapi jarang lah untuk membuat header footernya. Misalkan kita kasih footer nih misalkan ya, atau kaki-kaki atau header itu yang di atas. Dan misalkan kita kasih footer tentang nama pembuatnya nih misalkan. Ya. Nah, ini keluar di sini. Terus ada tanggalnya juga. Ini ya. Ini bisa digeser. Oke, terus ada word art ini untuk teks. Teksnya kita kasih yang biasa saja. Oke. Ini kita ada di menu insert. Terus ada date and time tadi, slide number, ini number slide-nya kalau di oke berarti 3 gitu. Kemudian ada objek. Ada insert symbol ya. Kemudian insert video mau online atau dari PC. Ini sama persis yang untuk insert gambar tadi. Insert audio juga sama. Bisa dari audio atau record langsung. Gitu ya. Sama di sini juga ada untuk insert screen recording. Ini juga bisa. Ya. Oke, ini adalah menu insert. Kemudian di menu desain, untuk prakteknya nanti kita di sesi ke berapa tadi? Ketiga ya. Desain ini tentang tata letak, tentang background, font, ukuran font, warna font, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada di menu transisi dan animasi. Ini nanti masuk di sesi animasi. Nah, secara singkatnya transisi untuk perpindahan slide to slide. Jadi animasi untuk perpindahan slide to slide-nya nanti seperti apa efeknya. Kalau animasi ini untuk menggerakkan objek-objek yang ada di slide. Jadi misalkan tadi ada gambar objek
Nih, animasinya dia seperti ini. Misalkan ini adalah animasi kalau transisi perpindahan ya, dari slide 2 ke slide 3 seperti ini namanya transisi. Untuk detailnya nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke. Ini salah satu animasi juga. Aduh, sorry. Ya, nanti kita bahas di sesi animasi, sesi ketiga. Jadi pada umumnya ini untuk sesi yang pertama ini pengenalan, mungkin materinya ada di menu sama insert aja dulu ya, di menu home sama insert. Nah, terus kita ada sedikit mungkin apa ya, penting ini untuk membuat presentasi itu tahu audiennya siapa itu ya, yang mau mendengar kita, yang mau jadi audiens kita itu siapa. Kalau bapak ibu guru ya audiennya mungkin murid-muridnya, anak-anak. Kalau anak-anak audiennya mungkin siapa, temannya, mungkin teman satu kelompok atau teman apa ya, teman kelas atau partner usaha atau mungkin investor, sampai segitu ya, beda-beda ya. Jadi siapa nih audiens kita, jadi mau membahas tentang apa nih, kita formal kah atau membahas non formal ya. Dan nanti kita tahu langkah apa yang kita lakukan. Kita tahu audiennya siapa, kita misalkan mau buat modul belajar. Untuk modul pembelajaran kita cari modul pelajarannya ini tema berapa, atau mau yang mau kita buat ini, yang mau kita ajarkan ini apa. Kita siapkan materinya tentang modulnya, tentang gambar-gambar pendukung, tentang video, audio ya. Terus sketch layoutnya, bayangan aja kira-kira ini layoutnya seperti apa ya, gambarnya ditaruh di mana. Baru buka PowerPoint-nya, baru buka aplikasinya. Biasanya ini sih 1 poin per slide, jadi biar audien itu fokus lihatnya cuma 1 poin. Inti yang ada di slide adalah A ya A, kemudian ini jadi membuat presentasi itu lebih baik kalau minim stack, berbanyak visual saat mempresentasikan, terus simple, nggak terlalu banyak teks, nggak banyak gambar yang malah membuat orang memandang itu apa ya, bingung. Banyak kan mau sudut kanan, sudut kiri gitu. Bingung. Konsisten warna teksnya mungkin
atau ukuran teksnya atau backgroundnya itu sudah konsisten. Tidak banyak kostum copy paste paragraf dari materi tadi, dari modul pelajaran, hanya di copy paste dimasukin ke slide presentasi. Kurang tepat ya, seperti itu ya. Terus banyak kan cuma teks saja yang ada di slide-nya. Slide-nya lebih monoton kan. Terus banyak custom slide nih, copy sana copy sini, di paste di slide-nya. Nah, itu juga kurang ideal, kurang bagus lah. Terus gunakan template yang ada di PowerPoint atau dari eksternal. Ini lebih mempersingkat waktu. Kita bisa gunakan template yang sudah ada bawaan dari Microsoft ataupun yang dari eksternal. Baik, ya, nanti untuk pertemuan ini di sesi ini mungkin ada sebuah tugas saya. Ini membuat slide sederhana minimal 3 slide gitu ya. Masing-masing Bapak dan Ibu, teman-teman bisa buat slide sederhana ini dengan menentukan tema presentasinya masing-masing. Dan ini ada sedikit resource tentang download tema. Ada di Free PowerPoint, SlideGo, Slide Carnival, 24slide.com. Oke. Dan sesi yang pertama cukup sekian, kita akhiri. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui chat pribadi atau di Q&A kolom pertanyaan yang ada di kelas ini ya. Bisa. Untuk diskusi juga bisa. Silakan. Nah, untuk sesi berikutnya tentang tadi ya, kita bukakan ya. Nih, membuat slide tadi kan udah kita ada insert, ada ada insert ya, ada desain dan tata letak. Nah, ini nanti membuat slide presentasi. Kok sudah ada tugasnya ya, nanti kita contoh bagaimana kita membuat slide presentasi. Sebelumnya silakan membuat dahulu slide presentasi minimal 3 ya. Untuk tugas tadi nanti bisa diupload di LMS-nya ya. Di tugas nanti ada disediakan di kolom tugas di sana ya. Sama modul pembelajaran ini, untuk modul PDF-nya bisa di-download di attachment kelas ini. Oke. Cukup sekian untuk kelas mengenal belajar PowerPoint di sesi yang pertama, mengenal PowerPoint ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.